keadilan juga buat teman kita, buat kita. Ya buat anak saya Rico Valentino, Pak. Saya mohon anak saya tuh dikeroyok dengan belasan orang pada pagi hari, bukan pagi hari, kira-kira jam subuh dia pulang ke rumah itu udah telanjang, Pak. Maksudnya telanjang, bajunya udah, kaosnya udah nggak ada, sendalnya udah nggak ada, dan handphonenya sudah tidak ada, dan sudah babak belur gitu. Saya mohon, saya cuma minta keadilan, Pak. Karena saya dikeroyok banyak orang, terus sekarang anak saya ditahan. Anak saya nggak mau keroyok, tapi anak saya dikeroyok. Kenapa harus ditahan, Pak? Jadi kita di sini sebenarnya berharap, karena kita juga udah buat laporan itu tanggal 2 Maret. Tapi nggak digubris laporannya, Pak. Saya juga bingung. Saya rakyat kecil, anak saya cuma satu. Saya semata wayang gitu loh. Ini anak saya. Untuk luka-lukanya ada di mana aja, Bu? Luka-lukanya ada di mata, Pak, Bu. Di sikut itu. Untuk foto-fotonya juga udah aku share di Instagram aku. Dan ini kita udah buat laporan itu dari tanggal 2 Maret. Jadi pas hari kejadian itu kita langsung bawa Rikonya ke rumah sakit dan kita langsung visum hasilnya. Terus kita laporin ini pada tanggal 2 Maret. Cuman kenapa laporan yang itu kita lebih duluan, ternyata laporan orang lain lebih didahulukan. Jadi kita pengennya di sini kita sebagai rakyat Indonesia nggak mandang jabatan atau siapapun, perlakukan kita juga seadil-adilnya. Saya mohon, udah ada beberapa nama pelaku, tapi sampai sekarang belum ada. Saya mohon juga agar segera mendapatkan apa yang harusnya didapatkan. Mereka sejam BAP langsung jadi tersangka dan langsung masuk penjara. Nah, jadi saya mohon untuk pihak yang berwenang untuk melakukan ini seadil-adilnya. Saya mau juga, kita maunya ngerasain apa yang dirasakan anak saya, Pak, di penjara, Pak. Anak saya dikeroyok, Pak, dengan belasan orang. Saya sendiri panas di mata wayang tiap hari sama saya. Ini LP-nya udah keluar, cuman sampai sekarang itu kita belum dilaksanain gitu, belum. Justru laporan orang lain itu lebih didahulukan. Kita laporan dari 2 Maret dan itu kejadian sebelum umroh. Tapi kenapa punya orang lain lebih didahulukan? Apa perbedaan kita sama orang lain gitu? Kita sudah memiliki saksi, bukti, dan nama-nama pelakunya. Saya harap pelaku-pelaku tersebut juga ngerasain apa yang dirasakan anak saya dan Pak Putra. Karena sejam BAP langsung dijadikan tersangka, masa suami saya langsung masuk penjara. Saksi yang ada di kejadian tersebut ada Vero Walando, Stevi Jamora, Kajes Amalia, ada Pak RT yang ada di sekitar yang mau jadi saksi. Mungkin namanya saya nggak bisa nyebutin karena sudah ada pihak berwenang yang bakal ngasih tahu nama-nama pelakunya, dan itu sekarang masih tertulis sekitar 7 pelaku. Hasil visum kita sudah serahin, hasil visumnya, saksi-saksinya sudah ada semuanya. Berapa saksi kan kalau boleh tahu? Itu ada 4 kayaknya, 4-an. Justru yang kalau dibilang pengeroyokan, yang dikeroyok itu si Riko yang dikeroyok anak saya, Pak. Jadi pas di dalam kafe tersebut Riko sudah minta maaf langsung kepada orang-orang yang megangin Riko gitu. Cuman pas Riko keluar, justru Riko malah dipukul dari belakang.
dipukul dari dan belakang, handphonenya lagi nelpon jatuh. orang, dia mau minta tolong nih sama orang, dipukul dari belakang Itu kejadiannya di luar berarti Kak? di luar kafe. Oh berarti Tapi setelah harusnya kan Pak ada CCTV di sebelah, tapi saya nggak menemukan, anak saya tidak menemukan CCTV di situ. Padahal kan kalau di parkiran tuh biasanya kan ada kan. Berarti pukulnya di luar. Bukan Artinya di tadi dalam saksi kafe ya? saksi kayak Vero segala macam lihat kejadian itu. Iya kalian. Justru Vero ikut ngelindungin Riko. Oh, oke. Berarti setelah adanya keributan di dalam baru terjadi ini di luar gitu ya Kak? Iya. Tapi Karena kan di sudah dalam minta Riko maaf. juga mereka udah maaf-maafan, tapi nggak tahu pas Riko udah keluar kafe digebuk dari belakang. Dan anak saya sudah udah minta maaf segala macam, udah jatuh di itu tetap masih dipukul. Dan dia udah minta Dipukulin, ampun, tapi tetap digebukin. Digebukin di situ. Makanya Dan Bang Putra dikejar. langsung menolong ya. Iya. Tapi Bang Putra langsung diamanin sama teman-teman kita karena lihat Bang Putra ini adalah public figure, jadi diamanin sama teman-teman, dibawa pergi gitu. Nah, kita nggak tahu ketika CCTV itu kita nggak tahu. Saya harap ada CCTV-nya. Tika sendiri di situ ngejelasin kalau Bang Putra hanya memisahkan, tapi banyak beredar bahwa Bang Putra juga melakukan pengeroyokan. Logikanya 2 orang lawan belasan orang, sebenarnya siapa yang dikeroyok? Dan yang babak belur siapa? Tapi siapa yang merasa dikeroyok? Logikanya begitu. Saya nggak tahu apa yang Cika bahas kepada polisi. Cuman yang di DM Cika itu katanya itu benar kejadiannya seperti itu. Cuman selalu ada yang dekat sama Cika untuk diam gitu, kayak ada selalu yang dempetin Cika. Jadi dia Cika nyampein maafnya lewat DM. Kakak sendiri udah ketemu belum, maksudnya sama Cika ketika Belum pernah ketemu. Setelah kejadian itu kita nggak pernah ketemu sama Cika. Tapi setelah keterangan Cika kemarin ke Polda, menurut Mbak jadi beratnya atau mungkin Polres, ringannya? Polres. Saya sendiri nggak tahu kalau Cika ngomongin, yang jelas dia nggak ada ngomongin Bang Putra katanya. Dia nyuruh take down. Sampai sekarang DM-nya belum aku buka karena kenapa di take down? Aku nggak buka DM-nya. Itu tidak benar. Itu sepertinya bukan Cika yang menyebutkan, tapi ada orang lain yang menyebutkan Bang Putra mabok. Bahkan dari Cika sendiri dia bilang Bang Putra nggak mabok. Gimana sih kok bisa ada orang lain yang mengatakan Bang Putra mabok? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.